Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman mengetahui secara cepat pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru. Di video ini akan terbahas materi statistika, materi matematika wajib kelas 12. Ini subbab yang pertama, yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Silakan disiapkan catatan dan alat tulis ya, supaya teman-teman juga bisa mencatat hal-hal yang penting yang terdapat di dalam video ini. Oke, jadi ukuran pemusatan data tunggal itu ada macam-macam ya teman-teman. Yang pertama ada rataan hitung atau biasa dikenal dengan mean. Ini simbolnya rata-rata disimbolkan dengan X bar. Jadi X ada garisnya di atas, itu bacanya adalah X bar. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, nanti untuk menghitung rata-rata itu ada rumusnya. Rumusnya adalah ini sebenarnya materi sudah dikenalkan sejak jenjang sekolah dasar, jadi insya Allah teman-teman bakalan ingat terus tentang statistik. Jadi X bar rumusnya adalah kita jumlahkan nilai-nilai dari data yang ada yang diberikan di soal dibagi dengan banyaknya data. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi X bar itu kita tuliskan kayak gini. X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah sampai Xn. Kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu N itu sendiri. Banyak data itu adalah N. Ini adalah rumus dasar dari rata-rata. Ini adalah rumus dasar dari rata-rata. Seperti itu teman-teman ya. Tapi ini data tunggal ya teman-teman. Mungkin nanti kalau data kelompok itu nanti ada beda lagi rumusnya. Ini untuk subbab yang pertama ini di video ini akan terbahas yang data tunggal dulu. Bisa dipahami? Oke. Nah, nanti setelah rataan hitung atau mean atau rata-rata, itu nanti ada yang termasuk ukuran pemusatan, itu ada lagi teman-teman, yaitu median. Nah, median ini adalah nilai tengah atau nilai yang pas berada di tengah-tengah dari suatu data. Tetapi harus teman-teman garis ketahui atau digaris bawahi bahwa datanya harus urut dari yang terkecil ya teman-teman. Jadi misalkan di soal datanya itu belum diurutkan, ya langkah yang harus teman-teman lakukan adalah diurutkan terlebih dahulu, dimulai dari yang terkecil. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita tulis di sini median. Oke. Median itu adalah nilai tengah. Jadi nilai yang berada di tengah-tengah dari sebuah data. Yang urut tentunya ya. Jadi wajib diurutkan terlebih dahulu. Atau biasa disebutkan nilai tengah. Biasanya kalau di soal-soal itu biasanya datanya nggak urut. Jadi teman-teman harus mengurutkan dulu kalau tiba-tiba data tunggal. Tetapi kalau soalnya itu data kelompok sudah disajikan dalam tabel, biasanya sudah urut dalam bentuk interval kan kalau data kelompok. Tetapi ini masih kita bahas yang data tunggal. Nah, nanti median itu ada dua rumusnya teman-teman. Jadi bisa aja datanya genap, bisa aja datanya ganjil. Nah, ini kalau kan tuliskan dua-duanya untuk mencari median. Bisa data genap, bisa datanya itu ganjil. Seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Jadi ini kamu akan tuliskan di sini median atau ME. ME itu lambangnya dari median. Itu ada dua rumus. Rumus pertama itu saat datanya genap, rumus kedua saat datanya ganjil. Nah, ini kamu akan tuliskan ini saat genap. Kemudian ini saat ganjil. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saat genap, ini saat ganjil. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti kalau saat genap, setelah data diurutkan, maka kalau dia genap berarti rumusnya adalah data kan gitu. Misalkan ada 30 data, berarti kan mediannya itu tengah-tengahnya kan antara berapa? Antara 15 dan 16. Ya, tengah-tengahnya 15 16 atau data 15 ditambah data 16 dibagi 2. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau di sini
eh, apa datanya itu katakanlah genap, datanya genap, maka ini data ke K per 2 ditambah K per 1 per 2 dibagi dengan 2. Seperti itu teman-temannya. Seperti ini teman-temannya. Oke. Jadi nilai misalkan ada 30 data, ya kan? Ada 30 data, berarti kan apa data ke 15 ya kan? 30 bagi 2 kan 15. Kemudian ditambah K plus 1-nya berarti kan 15 tambah 1 itu 16. Data ke 15 ditambah data ke 16 dibagi dengan 2. Itu kalau genap. Kalau ganjil misalkan datanya ada 21. Langsung teman-teman jadi data medianya adalah data ke 21 tambah 1 dibagi 2. Seperti itu. Berarti langsung data ke 11. Itu kalau ganjil. Seperti itu teman-temannya. Bisa dipahami? Oke. Siap. Ini median ya teman-teman, atau nilai tengah. Jadi intinya dibagi 2 dulu, kemudian kita lihat dulu dia ganjil atau genap. Misalkan ada 100 ya 50 dan 51 kan, antara 50 dan 51 dibaca. Jadi nggak usah menghafalkan rumus, nggak apa-apa. Jadi yang penting logikanya main seperti itu ya. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang kuartil. Nah, kalau kuartil ini kita bagi-bagi lagi. Jadi data itu kita bagi menjadi tiga bagian. Ada kuartil bawah, ada kuartil tengah, ada kuartil atas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kuartil itu intinya ya kita membagi-bagi suatu data menjadi data yang ukurannya menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini kuartil, berarti ini kuartil ada kuartil 1 ada atau dituliskan sebagai Q1, ada Q2, ada Q3. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, berarti di sini Kak Bukan tuliskan Q1 itu adalah yang kuartil yang paling bawah atau dasar ya kan. Q2 itu adalah yang tengah atau disebut median juga bisa ya. Q2 itu juga bisa kita sebut sebagai median atau nilai tengahnya. Q1 adalah kuartil yang bawah atau kuartil dasar ya, kuartil yang kecil. Kemudian Q2 adalah kuartil tengah atau bisa juga disebut median, dan Q3 itu disebut kuartil atas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian ini kuartil, kemudian nanti ada juga yang termasuk ukuran pemusatan data tunggal, itu ada modus. Nah, bagaimana dengan konsepnya modus? Ini kita kotai dulu, ini adalah sebuah konsep ya, kita kotai dulu. Kuartil ya kan. Nah, setelah kuartil itu nanti ada modus. Modus itu dimana data yang paling banyak ya kan, atau nilai data yang sering dimunculkan itu disebut modus. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ini nggak perlu urut ya kan. Kalau median sama kuartil ini datanya wajib urut terlebih dahulu dari kecil ke besar. Tetapi kalau kita mencari modus nggak perlu diurutkan, nggak apa-apa. Kita langsung aja cari modusnya berapa, sudah selesai. Seperti itu. Oke. Jadi kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul atau data yang sering muncul itu disebut modus. Nilai yang sering muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi nggak perlu diurutkan. Kalau kita mencari modus, kita mencari rata-rata itu nggak usah diurutkan, nggak apa-apa. Kita langsung aja masuk ke konsepnya. Tapi kalau median dan kuartil itu wajib diurutkan. Kemudian yang termasuk ukuran pemusatan data itu adalah ada desil ya. Sebenarnya ada persentil, ada ini kalau kan tuliskan sampai desil saja. Desil itu adalah data itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar, ya kan? Otomatis nanti ada embel-embel per 10 gitu ya, per 10 artinya desil keberapa, tapi ya desil keberapa itu nanti ada rumusnya, pasti dibagi 10.
Atau Kak Purkon tuliskan, kalau kita nyari desil ke I itu ada rumusnya. Desil ke I itu adalah data ke, seperti itu. Desil ke I, rumusnya adalah data ke I, dikali dengan N plus 1. N itu adalah banyaknya data, dibagi dengan 10, ya kan? Kan 10 itu. Jadi 10 itu rumusnya mencari desil. Pembagian data menjadi 10 bagian yang sama besar, ya kan? Itu pengertiannya dari desil. Nah, seperti ini teman-teman ya. Desil itu seperti itu. Jadi kita membagi-bagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian ini kawan-kawan punya contoh soal tentang desil aja yang kawan-kawan bahas. Untuk yang lainnya mungkin menyusul ya di video selanjutnya. Ini contoh soalnya tentang desil. Misalkan aja di sini Kak Furkon tuliskan ada sebuah data yang sudah urut saja, biar enak ya teman-teman. Ada sebuah data yang sudah urut. Ini Kak Furkon tuliskan contoh soalnya. Nah, ini contoh. Diberikan sebuah data yang sudah urut, sudah diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Seperti ini. Oke. Ini diketahui data terkecil sampai yang terbesar ya. Data sudah diberikan adalah data urut, ya kan? Data urut. Katakanlah kita buat aja datanya seperti ini. 4, kemudian 5, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 6, kemudian 7, 7, kemudian 7 lagi, kemudian 8, kemudian 8, seperti ini. Kemudian ada 9 lagi. Oke, ini adalah sebuah data yang sudah urut. Kita disuruh mencari katakanlah desil, ya kan? Desil keberapa enaknya. Kita coba aja desil ke-5. Seperti ini teman-teman ya. Kita nyari desil ke-5. Bagaimana kalau kita nyari desil ke-5 tetapi datanya sudah urut, jadi kita nggak usah ngurutkan lagi. Dari yang terkecil kan, dari menuju ke yang terbesar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tulis saja rumusnya. Desil I itu kan rumusnya ini, I kali N plus 1 dibagi 10. Berarti kita fokus karena desil ke-5 berarti ini kan X5 ya kan, X1 nya 4. Ini kan berarti yang X10 itu 9, seperti itu. Kita tulis bahwa N sama dengan 15. 15 dari mana Kak? Karena banyaknya data ini teman-teman hitung itu 15 ya. Banyaknya data total ini 15. Seperti itu. Sehingga N-nya 15, I-nya berapa? I-nya kan 5. Kita tinggal masuk rumus saja. Desil ke-5 adalah data ke I-nya 5, kemudian kita tulis 15 tambah 1, ya kan? Dibagi dengan 10. Seperti ini teman-teman. Set. Kemudian bisa coret-coret, 5 sama 10 bisa dicoret ya. 5 sama 10 bisa dicoret-coret. Kita coret 5 dan 10, ini 1, ini berapa yuk? 2. Seperti ini. Kemudian berarti 15 tambah 1 berapa? 16 bagi 2 kan 8. Tetapi bukan 8 jawabannya. Ini data ke bacanya seperti itu. Data ke 8, bukan 8 jawabannya. Data ke, ini Kak bukan kasih keterangan ya. Ini bukan 8 jawabannya, tetapi data ke 8. Oke. Data ke 8. Nah, kita hitung aja dari yang kiri ya kan. Yang kiri sendiri, itu kan 4, itu kan data pertama. Sehingga nanti langsung kita geser-geser kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu data ke-8 adalah 7. Sehingga kesimpulannya apa Kak? Kesimpulannya adalah D5 itu sama dengan 7. Seperti ini teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke.
Saya kira cukup ya untuk video pembahasan materi statistik bagian yang pertama ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.